Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya, Imsak Ramadan, selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dalam program Serambi Tahsin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bersahabat dengan kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syederalun, hari ini kita kembali lagi ke program Serambi Tahsin, kerjasama antara tim Tahsin Ikatan Alumni Timur Tengah dengan Serambi News. Pada halaqah hari ini kita akan membaca surah Al-Infitar ayat ke-6 sampai ayat ke-14. Sebelum kita menjelaskan hukum-hukum tajwid yang ada di ayat-ayat tersebut, sebelumnya kita akan membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم. Syederalun sekalian, kita telah membaca surah Al-Infitar ayat ke-7 sampai ke ayat 14. Kita akan melanjutkan penjelasan-penjelasan halaqah sebelumnya. Alladzina, di sini walaupun dia alifnya itu alif wasal, yaitu bukan alif qata' yang dibaca, tapi karena dia di awal ayat, maka di sini kita harus menambahkan fathah di sana. Maka di sini. Alladzi, seperti yang kita bilang jangan sampai masuk hidung. Kemudian kho tebal, la tipis, ko tebal, dan kaf tipis. Nah, di sini adalah diuji kita supaya kita fokus antara huruf kho yang tebal, kho, la senyum, ko tebal, kaf tipis. Kho kenapa tebal? Karena dia huruf isti'la. La itu huruf istifal. Sedangkan huruf ko itu isti'la dan huruf kaf itu istifal. Sudah kita jelaskan apa itu isti'la, apa itu istifal pada halaqah sebelumnya. Istifal itu menurunnya rahang bawah dan isti'la terangkatnya lidah, pangkal lidah ke langit-langit atas. Fasawwaka. Nah, fa, sa, senyum, wa di sini ada tasydid. Maka kita harus ada nabar di situ. Apa itu nabar? Terangkatnya sedikit suara, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Fasawwaka fa'adalak. Jangan sampai di sini fasawwaka. Jangan dipanjangkan. Kenapa? Di sini tidak ada mad. Fa'ada, jangan panjangkan juga ada. Semua di sini tidak ada yang panjang. Fa'adalak. Jadi durasi setiap huruf yang diucapkan fa'adalak itu harus sama karena dia tidak ada mad di situ. Ayat selanjutnya fi ayyi surah. Fi di sini huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam dua suku kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Kemudian ayyi, di sini ada tasydid ayyi.
Tasydid seperti kita tahu bahwa situ ada an-nabrah. Apa itu an-nabrah? Terangkatnya sedikit suara. Kemudian su. Su di sini adalah huruf isti'ala dan itbaq. Nah, di sini huruf sangat tebal di sini. Jangan sampai kita mengucapkan huruf so itu dengan sa karena tidak menebalkan huruf so tadi. Su, su. Tapi ingat, jangan sampai karena kita fokus menebalkan huruf so, memonyongkan dua bibir. Itu kesalahan. Kenapa? Karena so bukan keluar dari dua bibir, tapi so keluar dari lidah. Suro, tebal. Ro tebal karena dia berharakat fathah. Tin, kasratain atau tanwin berjumpa dengan mim, dinamakan dengan idgham bi gunnah. Bagaimana cara bacanya? Suratim, gunnahkan. Suratim masya'a. Sya'a di sini ada huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu suku kata dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 6 harakah. Sya'a rakkabak. Rakkabak. Di sini rok tahan dulu suaranya karena huruf kaf itu tidak mengalir suara. Rokka baru nafasnya dialirkan bak. Tahan dulu nafasnya, tahan dulu suaranya bak. Baru ada nafas. Ayat selanjutnya kalla bal. Kalla di sini mad tabi'i bal. Ini lam, jangan sampai kita pantulkan seperti yang kita bilang bahwa lam bukan huruf qalqalah yang harus dipantulkan. Dan dia juga bainiyah, jangan sampai dia terlalu mengalir suara bal atau tertahan suara bal. Akhirnya karena tertahan dia harus dipantulkan, sedangkan huruf lam tidak terpantul. Jadi kita harus membaca lam di antara mengalir suara atau tertahan suara. Tukadzibun. Tukal di sini ada nabar tukadzibuna biddin. Biddi di ini adalah mad arid lid sukun. Wa inna di sini juga wa memonyongkan bibir karena dia makhrajnya di dua bibir. Inna di sini nun bertasydid seperti yang kita sudah bahas bahwa nun dan mim yang bertasydid itu akmalul gunnah, gunnahnya yang paling sempurna, maka sempurnakan gunnahnya. Wa inna alaikum lah. Di sini mim sukun berjumpa dengan lam, maka hukumnya izhar syafawi. Jika izhar syafawi maka bacakanlah dengan jelas, jangan kum lah. Enggak boleh. Tapi wa inna alaikum laha. Jangan kum laha. Salah. Lalu harus diperhatikan juga huruf ha di sini. Jangan sampai tertukar dengan huruf ha. Huruf ha yang ada di sini itu keluar dari tengah tenggorokan di sini. Sedangkan ha, hafidhin itu keluar dari pangkal tenggorokan. Mereka ha dan ha mempunyai makhraj huruf, tempat keluar hurufnya yang berbeda, maka jangan kita samakan. Hafizin, fizin sudah kita jelaskan juga di mana makhraj lo, yaitu ujung lidah berjumpa dengan ujung gigi seri atas. Bukan huruf bo, itu harus dibedakan karena bo kawannya so itu makhrajnya di tepi lidah. Lin ini merupakan mad arid lis sukun. Kiraman katibin. Di sini ro tebal karena dia berharakat fathah, lalu ada alif, jadi mad tabi'i. Man di sini ada tanwin fathatain berjumpa dengan kaf, maka hukumnya adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Samar-samar. Kiraman, man, jangan man, tapi kiraman katibin. Senyum, bin, jangan bin. Selanjutnya, ya'lamun. Seperti kita sudah bahas, ain dia bainiyah di antara mengalir suara dan tertahan suara. Jangan sampai ya atau ya malun. Karena kalau tertahan dia akan menyupari huruf hamzah. Ini merupakan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya'lamu nama taf. Taf, senyum taf. Keluarkan fa karena dia rakhawah mengalir suara alun. Lun
mad arid lis sukun. Selanjutnya, inna. Seperti yang sudah kita bahas, nun dan mim bertasydid itu akmalul gunnah. Gunnahnya yang paling sempurna, maka sempurnakan gunnah tadi. Innal a senyum karena dia huruf istifal dan huruf infitah. Abro, ro tebal, ro la. Ro la. Ya, bedakan ya. Ro la, bukan ro, tapi ro la. Innal abrara lafi na'im. Aim itu seperti yang sudah kita bahas, itu mad arid lis sukun. Lalu ayat ke-14, wa inna, harus wa inna, sempurnakan gunnahnya karena dia akmalul gunnah. Wa innal tahan karena jim itu tertahan nafas dan tertahan suara. Fujja. Nah, setelah kita tahan nafas, baru ucapkan ja, fathahnya. Wa innal fujjara. Dan jim itu tertahan suara, jangan sampai kita mengucapkan c. Nah, fujja atau fujja, ya itu keluarnya suara. Itu tidak boleh dalam mengucapkan huruf jim. Wa innal fujjara lafi jahim. Ro tebal, lam tipis. Ingat jangan sampai lam dibaca tebal gara-gara ro yang sebelumnya tebal. Fi mad tabi'i, jahim itu mad arid lis sukun seperti yang sudah kita bahas dalam halaqah kita sebelumnya. Cukup di sini untuk halaqah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.